Iya. Iya. Selamat pagi, Ibu. Aduh, selamat pagi Adik Catherine. Silakan masuk, silakan duduk Adik. Iya, Ibu. Oke. Nah, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah nyaman, Ibu. Oke, syukurlah. Oh iya, adik mereka hari ini ada berapa mata pelajaran? Ada 3 mata pelajaran, Ibu. Apakah masih ada mata pelajaran selanjutnya? Ada, Ibu, lagi mata pelajaran matematika. Oh iya, baiklah kalau begitu. Iya, Ibu. Apa kabarnya adik hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik, Ibu. Oh, syukurlah adik kalau begitu. Ibu senang sekali adik sudah datang ke sini untuk mengikuti proses konseling kita pada hari ini. Oke, jadi sebelum kita memulai proses konseling kita pada hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Jadi sebelum kita memulai proses konseling kita ini, Ibu akan menjelaskan sedikit proses konseling kita, tujuan proses konseling dan durasi dan peran Ibu di sini selama proses konseling ini ya Adik. Iya, Ibu. Oke Adik, jadi konseling kita ini memiliki 3 asas yang dimana ada asas kesukarelaan, kerahasiaan, dan keterbukaan. Nah yang dimana asas keterbukaan ini adik diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menceritakan apa yang adik alami secara lebih terbuka lagi kepada ibu. Terus pada asas kerahasiaan ini dimana apa yang adik sampaikan dan apa yang ibu berikan kepada adik itu habis di sini saja dan tidak ada orang lain yang tahu karena adanya asas kerahasiaan ini. Dan yang berikut asas kesukarelaan, dimana adik menceritakan semua hal yang adik alami tanpa ada paksaan dari siapapun, dan apa yang ibu berikan kepada adik itu juga dengan sukarela, dan yang adik ceritakan kepada ibu juga sukarela dari diri adik sendiri. Oke. Dan berikut proses konseling ini juga memiliki tujuannya adalah untuk bisa mengatasi masalah yang sedang adik alami. Jadi ibu bisa memberikan solusi untuk bisa mengarahkan adik agar bisa mengatasi masalah yang sedang adik alami. Ibu akan menjelaskan sedikit peran ibu di sini. Jadi peran ibu di sini adalah ibu sebagai fasilitator untuk adik. Jadi di sini ibu hanya bisa memberikan atau mengarahkan adik untuk bisa membantu adik mengatasi masalah yang sedang adik alami. Nah, berikut durasi waktu yang kita lakukan selama proses konseling ini yaitu 45 menit ya adik. Ya, Ibu. Oke, baik. Selama proses konseling ini, ibu meminta agar adik Catherine bisa aktif dan bisa memberikan feedback baik dan bekerja sama untuk ibu, dan juga ibu akan memberikan solusi yang terbaik untuk adik. Nah, ibu mohon agar adik untuk bisa bersikap dengan baik dan sopan santun ya. Oke. Apakah aturan dan waktu tadi adik sepakat? Iya, Ibu, sepakat. Oke, baik adik, terima kasih. Untuk itu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada lagi, Ibu. Oke, baik. Jadi, apakah adik Catherine sudah siap untuk melakukan proses konseling ini? Iya, Ibu, sudah siap. Baik, mungkin di sini adik bisa menceritakan hal yang adik alami, hal yang adik rasakan, mungkin tidak sesuai dengan apa yang adik harapkan. Iya, jadi Ibu, saya merasa sangat stres dan tertekan dengan tugas-tugas sekolah, dan itu membuat saya sulit untuk belajar, Ibu. Oke, baik adik. Jadi tekanan atau stres seperti apa yang adik alami? Iya, Ibu. Jadi tugas yang diberikan itu terlalu banyak, Ibu, dan deadline-nya itu sangat berdekatan, dan itu membuat saya sulit untuk mengerjakan tugas yang deadline-nya sangat berdekatan, Ibu. Jadi Ibu, saya merasa sangat stres dan tertekan dengan tugas-tugas sekolah, dan itu rasanya terlalu banyak dan sulit bagi saya, Ibu.
Oke adik, baik. Jadi di sini adik merasa tertekan karena tugas-tugas ini semua sangat sulit dan deadline pengumpulan tugasnya itu berdekatan. Jadi membuat adik menjadi takut karena tidak maksimal dalam mengerjakan tugas itu ya. Iya Ibu. Oke, jadi apakah tekanan-tekanan yang adik rasakan itu dapat mengganggu konsentrasi belajar adik ya? Iya Ibu. Karena banyaknya tugas membuat saya tertekan dan sulit untuk berkonsentrasi Ibu. Jadi itu membuat saya sulit belajar dan lebih gampang terbawa emosi Ibu. Oke, bagaimana kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Contohnya seperti tekanan yang tugas-tugas yang kakak dapatkan saat ini, kita bisa melihatnya sebagai suatu perkembangan atau proses adik dalam belajar. Baik Ibu, tapi tetap saja saya merasa tertekan Ibu. Oke, jadi ibu di sini mau membuat untuk adik lebih sedikit berpikir ke arah yang lebih positif. Jadi, ibu mau mengarahkan pemikiran adik ini ke arah yang lebih positif lagi. Jadi, tekanan-tekanan yang adik alami ini bisa sebagai sebuah proses perkembangan. Nah, di mana tekanan-tekanan dari tugas ini adik bisa ambil hal-hal positifnya seperti deadline tugas yang bertumpukan, adik bisa belajar untuk bisa mengelola waktu dan juga tugas-tugas yang diberikan ini adik bisa menganggapnya sebagai sebuah proses belajar adik. Iya Ibu. Tapi saya belum pernah memikirkannya seperti itu Ibu. Jadi saya terlalu menganggapnya sebagai sebuah beban bagi saya Ibu. Oke, jadi itu yang ibu mau berikan saat ini. Jadi ibu mau adik melihat tekanan-tekanan ini sebagai suatu pencapaian yang lebih besar lagi. Nah, kira-kira dari sudut pandang adik sendiri, apa yang akan adik lakukan terlebih dahulu untuk mengubah cara pikir adik ini ke arah yang lebih positif? Kira-kira menurut adik itu satu tindakan apa yang bisa adik lakukan? Jadi Ibu, saya coba untuk merencanakan jadwal belajar yang lebih baik Ibu, dan menjadikan tugas itu sebagai sesuatu proses dan bukan sebagai beban saya Ibu. Oke, nah itu sudah sangat bagus adik. Adik sudah bisa mengambil suatu keputusan atau langkah yang lebih baik lagi. Jadi langkah yang adik ambil ini sudah lebih ke arah yang lebih positif lagi. Jadi adik bisa mengubah cara pandang adik dengan lebih positif. Nah, kira-kira langkah pertama yang mau adik ambil untuk adik lakukan itu apa? Untuk bisa merubah atau mengubah tekanan ini menjadi suatu hal yang positif untuk adik. Jadi Ibu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar dan membagi tugas tersebut menjadi hal-hal kecil bagi saya Ibu. Oke, bagus adik. Itu ide yang sangat bagus. Nah, jadi adik Catherine ini bisa membuat suatu jadwal pengerjaan tugas. Sehingga tugas-tugas yang adik Catherine dapatkan ini bisa dikerjakan nanti. Itu waktunya tidak berdempetan dan adik juga bisa memanajemen waktu. Nah, adik Catherine juga bisa mengubah cara pandang adik Catherine itu menjadi lebih ke positif lagi. Nah, itu sudah sangat bagus adik. Adik sudah bisa mengambil suatu keputusan atau langkah yang lebih baik lagi. Jadi, langkah yang adik ambil ini sudah lebih ke arah yang lebih positif lagi. Jadi, adik bisa mengubah cara pandang adik dengan lebih positif. Nah, kira-kira langkah pertama yang mau adik ambil untuk adik lakukan itu apa? Untuk bisa merubah atau mengubah tekanan ini menjadi suatu hal yang positif untuk adik. Jadi Ibu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar dan membagi tugas tersebut menjadi hal-hal kecil bagi saya Ibu. Oke,
bagus adik, itu ide yang sangat bagus. Nah, jadi adik Catherine ini bisa membuat suatu jadwal pengerjaan tugas, sehingga tugas-tugas yang adik Catherine dapatkan ini bisa dikerjakan nanti itu waktunya tidak berdempetan dan adik juga bisa memanajemen waktu. Nah, adik Catherine juga bisa mengubah cara pandang adik Catherine itu menjadi lebih ke positif lagi. Baik, cara pandang yang adik Catherine pilih ini sudah sangat bagus. Ini adalah langkah awal menuju kesuksesan adik. Jadi ibu harap untuk adik tetap pertahankan sudut pandang adik Catherine ini. Ibu harap suatu hari nanti ketika adik Catherine mengalami hal yang sama, adik Catherine bisa mengingat kembali prinsip atau tindakan yang adik Catherine sudah ambil pada saat ini. Iya ibu. Jadi adik Catherine bisa membuat suatu jadwal pengerjaan tugas, sehingga tugas-tugas yang adik Catherine kerjakan nanti itu waktunya tidak berdempetan, dan adik Catherine juga bisa memanajemen waktu. Jadi adik sudah bisa mengubah cara pandang adik. Nah, itu merupakan suatu hal yang bagus. Ibu harap adik bisa tetap mempertahankan arah sudut pandang adik ini. Jadi ibu harap ketika suatu saat nanti adik mengalami hal yang sama, adik tidak hanya berfokus pada masalah, tetapi adik juga bisa melihat kalau permasalahan itu bisa mempunyai sisi lain, yaitu sisi positif. Jadi apakah bisa adik Catherine? Bisa ibu. Oke, baik. Sepertinya waktu kita sudah mau habis, adik Catherine. Jadi sebelum kita berakhir, ibu apakah bisa meminta untuk adik Catherine memberikan kesimpulan dari proses konseling ini? Baik ibu, jadi selama proses konseling ini saya merasa lebih baik setelah berbicara dengan ibu dan menyampaikan hal-hal atau masalah yang saya hadapi sekarang ini. Jadi saya juga merasa lebih baik setelah dapat arahan dari ibu dan penyampaian dari ibu terkait masalah yang saya hadapi ini ibu. Oke, baik, terima kasih adik Catherine karena sudah memberikan kesimpulan di proses konseling kita ini. Nah, ibu akan memberikan adik lembaran evaluasi hasil dan memberikan lembaran kepuasan konseling. Ibu harap adik bisa dapat mengisinya ya. Baik ibu. Oke. Sudah ibu. Terima kasih adik. Iya ibu, sama-sama. Jadi baik, terima kasih adik Catherine. Untuk itu mungkin kita akan bertemu minggu depan lagi ya. Iya ibu. Oke adik, ibu harap semoga apa yang sudah ibu sampaikan, apa yang sudah adik pikirkan itu bisa adik lakukan dengan baik dan tetap dipertahankan ya. Iya ibu. Oke, sebelum kita menutup sesi kita ini, kita berdoa penutup dulu ya adik. Iya ibu. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik adik, terima kasih sudah mengikuti proses konseling ini dengan baik. Iya ibu. Permisi ibu.